kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 4. Latihan soal ada di halaman 193 sampai dengan 196. Ini materi bab 6 pengukuran sudut anak-anak. Ibu melanjutkan untuk soal nomor 11 sampai dengan 20. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu melanjutkan latihan soal untuk soal nomor 11 anak-anak. Berapa besar sudut satu putaran penuh? Ini penyelesaiannya Ibu jelaskan. Sudut satu putaran penuh besarnya adalah 360 derajat. Untuk penyelesaian soal nomor 11 di atas anak-anak, di sini Ibu memberi tambahan materi. Di gambar yang pertama ini digambarkan sudut satu putaran penuh. Ini mengikuti tanda panah. Kalau Ibu ulangi lagi yang kecil di sini. Ini sudut satu putaran penuh. Besarnya adalah 360 derajat. Sudut satu putaran penuh besarnya 360 derajat. Lanjut ke gambar yang kedua. Di sini ada sudut setengah putaran penuh. Di sini besarnya adalah 180 derajat. Kalau Ibu ulangi kecil di sini, ini sudut setengah putaran penuh. Besarnya adalah 180 derajat. Sudut setengah putaran penuh besarnya 180 derajat. Selanjutnya di sini sudut seperempat putaran penuh. Ini mengikuti tanda panah, ini adalah sudut seperempat putaran penuh. Besarnya adalah 90 derajat. Kalau Ibu gambarkan lebih kecil di sini, ini besar sudut ini adalah seperempat putaran penuh. Sudut seperempat putaran penuh besarnya 90 derajat. Ibu beri tambahan info. Sudut setengah putaran atau 180 derajat ini disebut sudut lurus, dan sudut seperempat putaran atau 90 derajat disebut sudut siku-siku. Soal nomor 12 anak-anak, tentukan besar sudut tumpul pada bangun jajar genjang berikut. Baik, di sini sudah ada bangun jajar genjang A, B, C, D anak-anak. Perlu anak-anak ketahui di sini bangun jajar genjang ini mempunyai dua sudut lancip, yaitu sudut A dan sudut C, dan juga dua sudut tumpul, yaitu dua sudut B dan sudut D. Besar sudut A sama dengan sudut C dan besar sudut B sama dengan sudut D. Ini penyelesaiannya. Yang merupakan sudut tumpul pada bangun jajar genjang di atas adalah sudut B dan sudut D. Sekarang kita ukur besar sudutnya. Kita ukur untuk besar sudut B saja anak-anak untuk mewakili. Di sini tampak kita gunakan ini sisi luar. Sisi luar di sini garis AB berimpit dengan angka 0 di sini. Selanjutnya garis BC di sini berimpit dengan angka 120 di sini. Ini 120. Berarti besar sudut B ini sama dengan besar sudut D, besarnya adalah 120 derajat. Ini penyelesaiannya, besar sudut B sama dengan sudut D sama dengan 120 derajat. Soal nomor 13 anak-anak, berapa jumlah sudut segi 7 tak beraturan berikut ini? Di sini sudah ada bangun segi 7 tak beraturan anak-anak. Ini yang diminta pada soal, ini maksudnya adalah jumlah besar sudutnya. Ini sudut-sudut ini ada 7 sudut ini. Kalau kita jumlah besarnya ada berapa derajat? Maksud soal seperti itu. Ini penyelesaiannya. Perlu anak-anak ketahui bahwa rumus jumlah besar sudut segi N adalah N dikurang 2 dikali 180 derajat. Karena di sini tadi segi 7, berarti N-nya sama dengan 7. Jumlah besar sudut segi 7 sama dengan berarti 7 dikurang 2 dikali 180 derajat.
sama dengan 7 dikurang 25 dikali 180 derajat sama dengan 900 derajat. Jumlah besar sudut segi 7 tak beraturan di atas adalah 900 derajat. Soal nomor 14 anak-anak. Diketahui sebuah segitiga mempunyai sudut 50 derajat dan 100 derajat. Besar sudut yang ketiga adalah, baik Ibu bahas, di sini Ibu beri contoh segitiganya anak-anak. Misalkan saja sudut yang ada di sini ini besarnya adalah 50 derajat. Selanjutnya yang di sini ini adalah 100 derajat. Yang ditanya sudut yang ketiga yang ada di sini ditanya. Perlu anak-anak ketahui, jumlah besar ketiga sudut segitiga sama dengan besar sudut lurus, yaitu 180 derajat. Jadi besar sudut dalam segitiga ini kalau kita jumlah 180 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut ketiga. Besar sudut ketiga berarti 180 derajat dikurangi dengan besar sudut yang sudah ada, yaitu 50 derajat ditambah 100 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat sama dengan 30 derajat. Jadi besar sudut ketiga ini adalah 30 derajat. Soal nomor 15 anak-anak, jumlah sudut segi 8 adalah, baik di sini sudah Ibu gambarkan, di sini segi 8, ini segi 8 beraturan anak-anak. Kita diminta untuk menentukan jumlah besar sudut keseluruhan ini kalau kita jumlahkan berapa derajat besarnya. Sudutnya ada 8 anak-anak. Ini. Penyelesaiannya tadi rumus jumlah besar sudut segi n adalah n dikurang 2 dikali 180 derajat. Karena ini adalah segi 8, maka n sama dengan 8. Jumlah besar sudut segi 8 berarti 8 dikurang 2 dikali 180 derajat. 8 dikurang 2, 6 dikali 180 derajat sama dengan 1080 derajat. Jadi jumlah besar sudut segi 8 adalah 1080 derajat. Soal nomor 16 anak-anak. Hitunglah banyak sudut siku-siku pada gambar di bawah ini. Kita mulai dari gambar persegi panjang di soal A ini anak-anak. Ini sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Di sini sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Di sini sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Dan di sini juga sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Banyak sudut siku-sikunya ada 1, 2, 3, 4. Lanjut ke gambar B, ada bangun trapesium siku-siku anak-anak. Ini yang sudut siku-siku atau 90 derajat ada di sini, ke 1, ke 2. Jumlah sudut siku-sikunya ada 2. Di sini sudut lancip, di sini sudut tumpul. Penyelesaiannya, banyak sudut siku-siku pada bangun persegi panjang, gambar A adalah 4 sudut, dan pada bangun trapesium di gambar B di soal B adalah 2 sudut. Lanjut ke soal nomor 17 anak-anak. Besar sudut terkecil pada gambar jam di bawah ini adalah, baik Ibu jelaskan di sini adalah pukul 7 anak-anak. Yang dimaksud sudut terkecil adalah sudut yang ada di sini. Ini adalah sudut yang terbesar. Ini penyelesaiannya, besar sudut terkecil pada pukul 07.00 adalah, tentu anak-anak masih ingat, ini kita hitung berapa langkah? 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. 1 langkah ini besarnya adalah 30 derajat. Ini melangkah 1 jam ini 30 derajat. Berarti besar sudutnya adalah 5 kali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Soal nomor 18 anak-anak. Meli ingin mengukur tinggi sebuah pohon seperti gambar di bawah dengan menggunakan alat bantu pengukuran sudut. Berapa besar sudut yang Meli pergunakan untuk membantu mengukur tinggi pohon tersebut? Baik, di sini sudah ada pohonnya, di sini sudah ada soalnya yang diminta sudut alfa di sini anak kita diminta untuk mengukurnya. Baik
anak-anak, Ibu bahas soal nomor 8. Sekarang kita ukur besar sudut alfa di sini dengan menggunakan busur derajat di sini. Ini tampak di sini garis yang mendatar ini berimpit dengan angka 0 yang ada di dalam, berarti ini kita gunakan sisi dalam, dan garis yang lain ini berimpit dengan angka 30. Berarti besar sudut alfa di sini besarnya adalah 30 derajat. Besar sudut tersebut adalah 30 derajat. Soal nomor 19 anak-anak. Ayah Udin ingin memperbaiki atap rumah yang bocor dengan menyandarkan sebuah tangga ke tembok seperti pada gambar. Ukurlah besar sudut yang terbentuk pada tangga yang disandarkan tersebut dengan menggunakan busur derajat. Berapa masing-masing besar sudutnya? Baik, di sini sudah ada gambarnya anak-anak. Yang diminta kita mengukur sudut yang ada di sini nih dan sudut yang ada di sini. Baik, Ibu bahas soal nomor 19 anak-anak. Di sini kita diminta untuk mengukur sudut. Di sini sudut antara tangga dengan tanah. Ini kita ukur dengan busur derajat anak-anak. Ini besarnya kita paskan di sini. Ini sudah sejajar atau berimpit dengan angka 0 garis yang mendatar, dan garis yang di sini ini berimpit dengan angka 60 anak-anak. Berarti besar sudut antara tangga dan tanah di sini besar sudutnya adalah 60 derajat. Di sini dituliskan besar sudutnya adalah 60 derajat. Selanjutnya perlu anak-anak ketahui, nanti anak-anak mengukur sendiri. Karena di sini ini adalah bangun segitiga anak-anak. Ini adalah bangun segitiga, jumlah sudutnya 180. Di sini siku-siku 90. Berarti dua sudut ini jumlahnya 90. Sudah ada 60 kurang 30. Berarti sudut yang ada di sini tanpa mengukur sudah bisa diketahui besarnya adalah 30 derajat. Ibu tulis di sini. Besar sudut antara tangga dan tembok adalah 30 derajat. Soal nomor 20 anak-anak. Seseorang memandangi puncak dari Tugu Monas seperti gambar di bawah. Ini tampak seseorang memandang puncak Tugu Monas. Ini. Berapa sudut elevasi yang terbentuk? Perlu anak-anak ketahui bahwa sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis lurus mendatar dengan posisi pengamat ke atas. Ini garis mendatar dengan garis ke atas ini, sudut yang terbentuk di sini ini disebut dengan sudut elevasi. Baik, Ibu bahas anak-anak. Baik anak-anak, Ibu bahas soal nomor 20. Sekarang kita ukur sudut elevasinya dengan busur derajat. Di sini, ini sudah di sini. Tampak garis yang mendatar berimpit dengan angka 0, berarti kita gunakan sisi dalam, dan garis yang ke atas di sini ini berimpit dengan angka yang terletak di antara 20 dan 30, tepat di tengah-tengah, berarti besar sudut yang ada di sini, sudut elevasinya adalah 25 derajat. Penyelesaiannya sini Ibu tuliskan. Besar sudut elevasi yang terbentuk adalah 25 derajat. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.